Berikutnya kegiatan dispensing sediaan steril yang kedua, penyiapan nutrisi parenteral dilakukan oleh tenaga yang terlatih secara aseptis sesuai kebutuhan pasien dengan menjaga stabilitas sediaan, formula standar dan kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Kegiatannya meliputi 1. Mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral untuk kebutuhan perorangan. 2. Mengemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi. Faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama, tim yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker, ahli gizi. 2. Saran dan peralatan. 3. Ruangan khusus. 4. Lemari pencampuran biological safety cabinet. 5. Kantong khusus untuk nutrisi parenteral. Kegiatan dispensi sediaan steril yang ketiga, penanganan sediaan sitostatik, yang merupakan penanganan obat kanker secara aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien oleh tenaga farmasi yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan, petugas, maupun sediaan obatnya dari efek toksik dan kontaminasi. Kegiatannya meliputi 1. Melakukan perhitungan dosis secara akurat, 2. Melarutkan sediaan obat kanker dengan pelarut yang sesuai, 3. Mencampur sediaan obat kanker sesuai dengan protokol pengobatan, 4. Mengemas dalam kemasan tertentu, 5. Membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku, dan faktor yang perlu diperhatikan antara lain 1. Ruangan khusus yang dirancang dengan kondisi yang sesuai, 2. Lemari pencampuran biological safety cabinet, 3. HEPA filter, 4. APD, 5. Sumber daya manusia yang terlatih, 6. Cara pemberian obat kanker. Pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. PKOD merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Kegiatannya meliputi 1. Melakukan penilaian kebutuhan pasien yang membutuhkan PKOD, 2. Mendiskusikan kepada dokter untuk persetujuan melakukan PKOD, 3. Menganalisis hasil PKOD dan memberikan rekomendasi. Tujuan PKOD antara lain 1. Mengetahui kadar obat dalam darah, 2. Memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat. Berikutnya 4 tentang sumber daya kefarmasian, antara lain 1. Sumber daya manusia dan sarana dan peralatan. Pembahasan yang pertama tentang sumber daya manusia. Instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan TTK yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan instalasi farmasi. Kualifikasi sumber daya manusia. Untuk pekerjaan kefarmasian terdiri dari 1 apoteker dan 2 TTK. Untuk pengerjaan penunjang terdiri dari apoteker komputer atau teknisi yang memahami kefarmasian, tenaga administrasi, dan pekarya atau pembantu pelaksana. Persyaratan sumber daya manusia yang pertama, pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker dan TTK. TTK yang melakukan pelayanan kefarmasian harus di bawah supervisi apoteker. Instalasi farmasi harus dikepalai oleh seorang apoteker yang merupakan apoteker penanggung jawab seluruh pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kepala instalasi farmasi diutamakan telah memiliki pengalaman bekerja di instalasi farmasi minimal 3 tahun. Beban kerja dan kebutuhan. Faktor perhitungan beban kerja. 1. Kapasitas tempat tidur, bed occupancy rate atau BOR. 2. Jumlah dan jenis kegiatan farmasi yang dilakukan. 3. Jumlah resep atau formulir permintaan obat floor stock per hari. 4. Volume sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Penghitungan kebutuhan apoteker berdasarkan beban kerja pada pelayanan kefarmasian di rawat inap. Idealnya dibutuhkan tenaga apoteker dengan rasio apoteker untuk 30 pasien. Kemudian pada rawat jalan, idealnya dibutuhkan tenaga apoteker dengan rasio 1 apoteker untuk 50 pasien. Kebutuhan tenaga apoteker juga diperlukan untuk pelayanan farmasi yang lain, dan dibutuhkan 1 apoteker masing-masing pada ruang tertentu, yaitu UGD, ICU atau ICCU atau NICU atau PICU, pelayanan informasi obat.
Sarana dan peralatan. Yang pertama adalah sarana. Fasilitas ruang harus memadai dalam hal kualitas dan kuantitas agar dapat menunjang fungsi dan proses pelayanan kefarmasian, menjamin lingkungan kerja yang aman untuk petugas, dan memudahkan sistem komunikasi rumah sakit. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi terdiri dari ruang kantor untuk administrasi, ruang penyimpanan, ruang distribusi, ruang konsultasi atau konseling obat, ruang pelayanan informasi obat, ruang produksi, ruang aseptik dispensing, dan laboratorium farmasi. Fasilitas penunjang terdiri dari 1 ruang tunggu pasien, 2 ruang penyimpanan dokumen atau arsip resep dan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai, 3 tempat penyimpanan obat di ruang perawatan, 4 fasilitas toilet, kamar mandi untuk staf. Yang berikutnya peralatan. Fasilitas peralatan harus memenuhi syarat utama untuk perlengkapan peracikan dan penyimpanan, baik untuk sediaan steril, non-steril, maupun cair untuk obat luar atau dalam. Fasilitas peralatan harus dijamin sensitif pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, penerapan, dan kalibrasi untuk peralatan tertentu setiap tahun. Peralatan yang paling sedikit harus tersedia di antaranya 1. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan, dan pembuatan obat baik steril dan non-steril maupun aseptik atau steril. 2. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip. 3. Kepustakaan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan informasi obat. 4. Lemari penyimpanan khusus untuk narkotika. 5. Lemari pendingin dan pendingin ruangan untuk obat yang termolabil. 6. Penerangan, sarana air, ventilasi, dan sistem pembuangan limbah yang baik. Dan ke-7, alarm. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, masih Tika Amalia. Bab 5 yaitu tentang pengorganisasian yang meliputi instalasi farmasi, komite atau tim farmasi dan terapi, komite atau tim lain yang terkait. Instalasi farmasi. Perorganisasian instalasi farmasi harus mencakup penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, dan bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga mutu. Berikut tugas instansi farmasi meliputi melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kefarmasian, melaksanakan KIE serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat, dan pasien, melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu, dan efisien, menyelenggarakan, mengordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional. Dan yang terakhir, melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan. Next. Berikut fungsi instalasi farmasi. Yang pertama ada pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Kegiatannya yaitu memilih, merencanakan, mengadakan, memproduksi, menerima, menyimpan, mendistribusikan. Yang kedua ada pelayanan farmasi klinik. Yang pertama, mengkaji dan melaksanakan pelayanan resep. Yang kedua, melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat. Ketiga, melaksanakan rekonsiliasi obat. Yang keempat, memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan resep maupun obat non-resep kepada pasien atau keluarga pasien. Dan yang kelima, melaksanakan pemantauan terapi obat. Komite atau tim farmasi dan terapi. Komite atau tim farmasi dan terapi merupakan unit kerja yang memberikan rekomendasi kepada pimpinan RS
mengenai kebijakan penggunaan obat di RS yang anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di RS, apoteker instalasi farmasi, serta tenaga kesehatan lain yang diperlukan. Komite atau tim farmasi dan terapi dapat diketuai oleh seorang dokter atau apoteker apabila diketuai oleh dokter, maka sekretarisnya adalah apoteker dan begitu pun sebaliknya. Komite atau tim farmasi dan terapi harus mengadakan rapat secara teratur, setidaknya 2 bulan sekali, dan untuk RS besar, rapat diadakan sekali dalam sebulan. Berikut tugas komite atau tim farmasi dan terapi diantaranya. Yang pertama, mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di RS. Yang kedua, melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk ke formularium RS. Yang ketiga, mengembangkan standar terapi. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan dan penggunaan obat. Kelima, melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan uang rasional. Yang keenam, mengkoordinir penata laksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Dan yang ketujuh, mengkoordinir penata laksanaan medication error. Bab 6 yaitu tentang pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian adalah pengendalian mutu adalah mekanisme kerja, pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan baik secara terencana dan sistematis sehingga dapat diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme tindakan yang diambil. Tujuan kegiatan ini untuk menjamin pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang. Kegiatan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian meliputi yang A, perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan sesuai target yang ditetapkan. Yang B, yaitu pelaksanaan, meliputi monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja dan memberikan umpan balik terhadap hasil capaian. Yang C, tindakan hasil monitoring dan evaluasi, meliputi melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai target yang ditetapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan. Dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dapat dilaksanakan oleh instalasi farmasi sendiri atau dilakukan oleh tim audit internal. Monitoring dan evaluasi merupakan suatu pengamatan dan penilaian secara terencana, sistematis dan terorganisir sebagai umpan balik perbaikan sistem dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi dibagi menjadi 3 program, yaitu prospektif. Prospektif adalah program yang dijalankan sebelum pelayanan dilaksanakan. Contoh, standar prosedur operasional dan pedoman. Yang kedua, konkuren. Konkuren adalah program yang dijalankan bersamaan dengan pelayanan dilaksanakan. Contohnya seperti peracikan resep oleh apoteker. Yang ketiga yaitu retrospektif. Retrospektif adalah program pengendalian yang dilaksanakan setelah pelayanan dilaksanakan. Contohnya yakni survei konsumen, laporan mutasi barang. Metode evaluasi yang digunakan terdiri dari audit atau pengawasan, review atau penilaian, survei, dan observasi. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada sanggahan ataupun saran, bisa dicantumkan di komentar yang nantinya tertera. Kurang lebihnya apabila ada penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.